Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para guru, segenap pengurus Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang sama-sama dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi, yang sama-sama kita cintai adik-adik yatim sekalian dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosan memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga kita sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, tentunya tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kita mau menghitung terhadap nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, tentunya kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Begitu besar nikmat yang Allah berikan, maka patutnya kita bersyukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, sehingga kita dipertemukan kembali di sini, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita doakan seluruh donatur-donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi agar senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna dan paripurna. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, dan tetap dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah termasuk daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abi Musa matur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, qultu ya Rasulullah, wahai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimuna afdalun, orang muslim yang bagaimana yang dikatakan orang muslim yang utama? Ini adalah pertanyaan daripada sahabat Abi Musa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik sekalian, muslim yang bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah muslim yang paling utama. Jadi jangan sekedar kita mengaku sebagai seorang muslim, tapi perbuatan
tingkah laku, omongan, ucapan dan perbuatan tidak mencerminkan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tidak mencerminkan sebagai seorang muslim sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasul, muslim yang paling utama adalah man salimal muslimuna, ya, salimal muslimuna bilisanihi. Jadi orang yang menyelamatkan muslim lainnya bilisanihi, dari keburukan lisannya, wa yadihi, dan keburukan tangannya. Artinya seorang muslim yang paling utama adalah dalam dia berbuat, dalam dia berkata, dalam dia berucap, maka ucapannya tidak menyinggung daripada orang lain. Ucapannya harus benar, ucapannya harus jujur, ucapannya harus sesuai dengan perbuatannya. Maka itulah yang dikatakan sebagai muslim yang paling utama. Artinya harus menjaga identitas daripada seorang muslim, harus sesuai dengan nama muslim. Muslim adalah orang yang selamat. Artinya ucapannya harus memberikan keselamatan, perbuatannya pun harus memberikan keselamatan. Jadi adik-adik sekalian, dengerin adik-adik ya, jangan ngobrol ya, jangan ngobrol sendiri. Artinya dalam ucapan perbuatan itu tidak boleh apa? Tidak boleh bohong, perbuatannya juga harus benar ya. Jangan saling menyakiti antar teman ya, jangan saling mengolok-olok, jangan saling mengejek, karena itu tidak mencerminkan daripada pribadi seorang yang muslim. Ya, maka kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya, baik pada teman-teman kita. Jadi contoh berikan manfaat ya tadi, artinya kalau teman kita membutuhkan pertolongan bantuan, kita harus bisa memberikan bantuan. Temannya yang nggak bisa baca harus diajarin, itu namanya bisa memberikan manfaat. Temannya yang nggak sholat harus diingatkan, ya itu belum sholat tuh, Rehan misalkan belum sholat, Rafa belum sholat, diingatkan. Itu artinya teman yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan peringatan. Karena memang sholat itu adalah kewajiban bagi kita semua, ya kan? Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-sholat. Jadi amalan-amalan yang nantinya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali adalah sholat. Amalan yang nantinya akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar adalah sholat. Fahim sholat amalu. Barang siapa yang sholatnya bagus, maka seluruh amalan-amalan perbuatannya pun akan bagus. Maka sholat inilah kunci daripada ibadah-ibadah yang lain. Maka sholatnya itu tidak boleh bercanda. Sholatnya harus benar. Tatkala imam sudah takbir tidak boleh ngobrol. Tatkala imam sudah mengatakan sufu bagus, luruskan barisannya. Jadi jangan ngobrol, jangan saling bercanda sendiri. Ya, itulah yang namanya sholat yang baik. Maka dari sekalian perhatikan sholat daripada kalian. Soalnya Allah juga bilang, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kenapa dikatakan sholat celaka? Karena apa? Alladzina hum fi sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Kenapa dikatakan lalai? Kadang-kadang dia disuruh sholat, oh saya udah sholat padahal belum. Ataupun kadang-kadang sholat tapi bercanda, itu namanya lalai dalam sholatnya. Maka sholat ini adalah penting ya adik-adik sekalian. Sholat ini adalah penting, jaga sholat daripada kalian. Sholatnya harus benar, harus disiplin tepat waktu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan marilah sama-sama seperti biasa kita lanjutkan dengan zikir, istighosah dan bacaan Asmaul Husna, yang ini sebagai sarana, sebagai wasilah dalam rangka kita munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti apa yang kita mohonkan, apa yang kita mintakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita
doakan seluruh donatur-donatur kita, donatur Yayasan Insan Bakti Pertiwi yang telah memberikan infak sedekah guna untuk keperluan daripada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat ganda, balasan kebaikan-kebaikan. Maka marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada seluruh donatur-donatur kita. Yang pertama wabil khusus kepada Rahmat Hidayat, Desi Bayu Nutalina, Dapa Palembang Hidayat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa nas'aluhu taubata wal maghfirata wal hidayata lana innahu at-tawwabur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lahul asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahim. Al-Malik Al-Quddus As-Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Hadithul Bari Al-Mu'til Nabi'un Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqil Warid Ar-Rasidus Sabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita doa sama Allah dengan khusyuk, dengan serius, ya. Aminnya jangan dibuat-buat, aminnya yang khusyuk, yang benar, ya. Ayo kita doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil karim, karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik
الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترضون بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات الحياة وبعد الموت اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا متقبلا ونسألك دينا قيما اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتضرعنا وتعشعنا وتعبدنا وتقم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم تقبل واسم ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واسلة رحمة نازلة بركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع ولي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين بالمخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا شعب القادر الجيلاني ثم إلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمين والاستماع نغاغنا بسبب ولأجله خصوصا المرحوم المغفور له اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور إنا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم قبرة من قبار النيران اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والأمراض والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi